Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Des Pilkada Kota Bontang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua, anggota, sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bontang, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kota Bontang, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bontang, yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020, dan yang berbahagia seluruh tamu undangan yang hadir malam hari ini. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Berbeda dengan sebelumnya, debat publik di masa pandemi COVID-19 ini hanya dihadiri oleh undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Dan acara debat pada malam hari ini mengusung tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan penanganan COVID-19. Acara ini juga akan menjadi ruang bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja agar masyarakat Kota Bontang yakin dengan pilihannya pada pemilu serentak 9 Desember 2020. Dan acara pada malam hari ini juga akan disiarkan langsung oleh TVRI Kalimantan Timur, official YouTube channel dan Facebook KPU Kota Bontang, LNG TV, PKTV, serta Radio Kebanggaan, SKFM Bontang, Bon FM, Buana FM, Benfica FM, Gema Bayangkara FM, dan Suara Immanuel FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Bontang sebagai kota di Kalimantan Timur dengan 3 kecamatan, 15 kelurahan dan 121.694 jumlah pemilih tetap. Tahun ini akan memilih wali kota dan wakil wali kota yang akan memimpin Kota Bontang di periode mendatang. Ini tentu menjadi momen yang sangat istimewa bagi masyarakat Kota Bontang, dan malam ini kita akan menyaksikan bersama calon wali kota Bontang yang akan menyampaikan visi dan misi, program kerja, gagasan, serta komitmen guna menentukan masa depan Bontang mendatang. Bersama saya, Leliana Andriani, dan inilah debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Debat publik malam ini akan mengusung tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan juga penanganan COVID-19. Acara ini selain dapat disaksikan pada siaran TVR Kaltim, juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di akun media sosial Facebook KPU Bontang atau fanpage TVRI Kaltim, dan Anda juga dapat langsung mengakses melalui laman untuk YouTube menyampaikan visi dan misi diberikan kepada calon wali kota nomor urut 1, waktu 3 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, sahabat-sahabat saya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir, yang saya banggakan para panelis
yang sebanggakan pula ada Bu Sekda, Bunda Neni, calon wali kota Bontang, beserta Ayahanda Sofian Hasdam dan tim pemenangan. Yang saya hormati pula Bunda Najira, wakil wali kota, beserta tim pemenangan Adibas Bersinar. Saya akan menyampaikan visi misi sebagaimana calon wali kota Adibas Bersinar periode 2020-2021-2024, yaitu mewujudkan Bontang lebih hebat dan beradab. Kami berkomitmen untuk mewujudkan Bontang lebih hebat, hebat pemerintahannya, hebat kotanya, dan hebat masyarakatnya. Tentu visi ini akan mempunyai misi, yaitu harmoni, berkelanjutan, berdasarkan dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi misi tentang bagaimana mewujudkan pembangunan ke depan 4 tahun ke depan, maka kami mempunyai program-program prioritas, yaitu penanggulangan banjir yang mana selama ini selalu menghantui kita. Kedua, pengembangan pariwisata, ini juga dalam rangka pasca industri. Yang ketiga, program dana stimulan RT 50-150, inilah program penyempurnaan Pak Didarma, yaitu Bapak Prolita. BPJS gratis kelas 3 mandiri, Bontang Siaga 24 jam, ini adalah program untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat, ya 24 jam akan dilayani melalui emergency call, panggilan darurat. Penyediaan perlengkapan sekolah gratis, sepatu, baju, tas, ditambah dengan buku, tetapi nanti pekerjaannya dikerjakan oleh penjahit lokal. Bentang Mobas Kota atau internet gratis, ini juga dalam rangka mewujudkan industri 4.0. Rumah kreasi milenial, Rantang Kasih, ini adalah program sosial kemanusiaan bagi kaum duafa, peningkatan sarana olahraga dan ibadah, peningkatan kualitas kesejahteraan SDM pelayanan masyarakat, terus 1 motor 1 RT, ini dalam rangka untuk operasional RT, untuk masalah PHBS dan pajak semacam. Dan ini insya Allah akan terwujud sampai di sini apabila masyarakat bersatu. Waktu berakhir. Baik, kami persilahkan kepada calon wali kota nomor urut 2, waktu 3 menit dimulai saat berbicara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Kota Bontang, Forkompinda yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, tamu undangan, hadirin yang saya hormati, masyarakat Kota Bontang dimanapun berada, yang Bunda sayangi dan Bunda cintai. Malam hari ini adalah panggung kehormatan buan saya untuk menyampaikan visi dan misi periode kedua saya di hadapan seluruh masyarakat Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bontang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kota industri, gas, kondensat, dan petrochemical. Artinya apa? Bahwa industri ini suatu saat akan habis karena bergantung dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, Neni Joni akan menjadikan Kota Bontang pasca migas tidak boleh menjadi kota yang mati. Bontang harus menjadi kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menetapkan visi mewujudkan Kota Bontang Smart City berbasis kemaritiman dengan industri yang maju dan modern, SDM yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari. Pertanyaannya, akan dibangun apa sehingga Bontang tidak menjadi kota mati? Yang sudah kita bangun adalah industri hilir. Alhamdulillah, dengan ditetapkan Perda nomor 13 tahun 2019, kami sudah mempunyai kawasan peruntukan industri dan sudah dibangun industri hilir. Insya Allah Bontang tidak akan menjadi kota mati. Industri kemaritiman, kita akan membangun pelabuhan Peti Kenas. Bapak Jokowi akan menjadikan Bontang
Bapak Jokowi akan menjadikan Indonesia poros maritim dunia dan saya akan menjadikan Bontang poros maritim Indonesia. Insya Allah dengan visi misi yang kami tetapkan, Bontang tidak akan menjadi kota mati. Dan yang paling penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas menjadi komitmen kami, karena Bontang tidak kaya dengan sumber daya alam. Bontang harus mempunyai anak-anak yang cerdas, intelektual, spiritual, dan emosionalnya. Oleh karena itu, ketika saya memberikan perlengkapan sekolah gratis, memberikan insentif buat penggiat agama, semata-mata saya ingin membantu kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional masyarakat Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, beasiswa, one teacher, one laptop yang sudah saya berikan buat guru-guru negeri, alhamdulillah di tengah pandemi COVID, rekayasa Allah bisa Waktu dipergunakan berakhir. dengan baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh calon wali kota Bontang yang telah memaparkan visi dan misinya. Hadirin dan juga pemirsa, dalam segmen selanjutnya, masing-masing calon wali kota harus menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim penyusun materi. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali di awal dan tidak akan diulang, sehingga mohon diperhatikan untuk seluruh calon wali kota, karena durasi waktu menjawab yang diberikan hanyalah 2 menit. Kita dimulai dari amplop pertanyaan A. Masih disegel. Pertanyaan ini berkaitan dengan penajaman visi dan misi. Pertanyaannya adalah, sesuai visi dari calon wali kota nomor urut 1 yang mengusung akronim hebat dengan makna harmoni, berkelanjutan, berdaya saing dan sejahtera, kebijakan dan program seperti apa yang akan saudara lakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing? Kesempatan ini saya berikan kepada calon wali kota nomor urut 1. Durasi waktu untuk menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, makasih banyak. Terkait masalah peningkatan SDM di Kota Bontang, kami telah mempunyai program Bontang Unggul, yang mana program kami ini akan memberikan stimulan, bantuan kepada anak-anak kita yang sekolah, baik itu SMA maupun yang kuliah. Di samping itu tentu kami juga memberikan bantuan kepada guru-guru yang belum sarjana, termasuk yang sudah S1 untuk S2, beasiswa. Di samping itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi, khususnya bagi tenaga-tenaga kerja yang profesi, welder dan semacam, fabrikasi dan semacam. Di samping itu akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk UKM-UKM ke depan, supaya benar-benar masyarakat kita itu mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga di samping SDM-nya akan naik, tentu juga peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Oleh karenanya, berilah kami kesempatan untuk memimpin di Kota Bontang yang kita cintai ini. Saya tidak mau lagi nanti SDM-SDM kita yang telah pulang sekolah, yang telah pulang kuliah, menjadi penonton di daerahnya sendiri. Saya melihat sekarang ini begitu banyak orang demo-demo, begitu banyak orang proyek-proyek yang dilaksanakan, tetapi mereka hanya bisa jadi penonton di daerahnya sendiri. Insya Allah semuanya yang akan terwujud apabila Adi Bas bersinar menjadi pemimpin di Kota Bontang kita cintai. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Ya, cukup. Cukup. Berikut amplop pertanyaan B. Masih disegel.
Pertanyaan ini berkaitan dengan penajaman visi dan misi. Pertanyaannya adalah, Bontang memiliki laut yang sangat luas. Program pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah maritim dapat menjadi andalan dalam menghadapi Bontang pasca migas. Namun kita menyadari keterbatasan kewenangan pengawasan, pengolahan wilayah laut 0 sampai 14 mil untuk kabupaten kota telah diberikan kepada provinsi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi, terutama pengembangan potensi sumber daya maritim atau kelautan? Dipersilahkan untuk menjawab calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab dimulai saat berbicara 2 menit. Ya, baik, terima kasih. Memang sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014, wilayah laut Kota Bontang itu 70% lebih luas daripada daratan. Tetapi dengan ada Undang-Undang 23 tahun 2014, sekarang luas wilayah laut Kota Bontang tinggal 12.000 hektar dan luas wilayah daratnya kurang lebih 16.000 hektar. Sekarang wilayah Kota Bontang tinggal 28 hektar. Mengapa saya menerapkan Bontang dengan berbasis kemaritiman? Karena Bontang ini kotanya unik. Bontang berbeda dengan kota-kota lainnya. Di depan mata kita ada laut. Di depan mata kita ada Pulau Gusung, ada Pulau Kadindingan, ada Pulau Malahing. Dan inilah yang mendasari saya meminta surat kepada Bapak Gubernur untuk titik terluar nolnya adalah beras basah. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur memberikan kepada Kota Bontang untuk mengelola batas terluar laut adalah beras basah. Karena dulu 0 sampai 7 mil milik pemerintah Kota Bontang, 7 sampai 14 provinsi, 14 mil Indonesia. Sekarang sudah berbalik. Oleh karena itu, saya tetap bahwa Bontang tidak boleh menjadi kota mati. Oleh karena itu, industri kemaritiman yang akan saya bangun adalah industri pelabuhan peti kemas. Industri pelabuhan peti kemas ini, Bapak Jokowi akan menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Dan saya akan menjadikan Kota Bontang sebagai poros maritim Indonesia dengan membangun pelabuhan peti kemas. Dan di dalam periode pertama saya sudah membuat MOU dengan pemerintah pusat melalui Pelindo 4 bahwa dalam waktu dekat akan dibangun pelabuhan peti kemas. Dan ini tentunya industri maritim yang sangat luar biasa yang akan menjadi Kota Bontang kota yang berkelanjutan. Di samping juga industri pariwisata maritim. Kita akan bangun industri religi maritim yaitu dengan membangun Masjid Terapung di Selambai dan industri ekoturism maritim lainnya. Insya Allah Bontang tidak akan menjadi kota mati dengan mengusung Bontang Smart City berbasis kemaritiman, industri maju dan modern, lingkungan hidup yang lestari, dan SDM yang berkualitas. Hadirin dan pemirsa TVRI Kaltim dimanapun Anda berada, sebelum memasuki segmen kedua, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah di debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Menyaksikan debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Kini kita memasuki segmen kedua, yaitu pendalaman dengan subtema kesejahteraan. Pada segmen ini calon wali kota akan mendapatkan 3 pertanyaan yang sama yang telah disiapkan oleh tim penyusun materi. Dan di segmen ini, seluruh pertanyaan akan diberikan durasi waktu menjawab yang sama, yaitu 3 menit. Kita mulai dari amplop pertanyaan C. Masih disegel. Pertanyaan ini berkaitan dengan pendidikan. Pertanyaannya adalah, pasca dihapusnya ujian nasional oleh pemerintah pusat, strategi apa yang Anda akan lakukan untuk tetap mempertahankan standarisasi mutu pendidikan
baik untuk sekolah swasta maupun negeri, di lingkungan perkotaan maupun di wilayah pesisir. Kesempatan pertama diberikan kepada calon wali kota nomor urut 1. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Ya baik, tentu kami akan menyiapkan beberapa tempat atau sarana dalam rangka peningkatan pendidikan. Karena kita tahu bahwa Bontang ini daerahnya bukan hanya di daratan saja, tapi juga ada di pulau-pulau yang sudah barang tentu mereka mempunyai hak yang sama dalam rangka mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karenanya, sarana prasarana tentu akan kami siapkan. Bahkan dalam visi misi kami ada namanya WiFi gratis. WiFi gratis ini akan kita pasang di seluruh kota Bontang, termasuk nanti di pulau-pulau, di samping dalam rangka membantu untuk bagaimana mendapatkan pendidikan yang sebagaimana didapatkan oleh yang lain, juga bisa mengakses informasi atau teknologi kapan dan di mana saja. Oleh karenanya, insya Allah dengan program kami ini terkait masalah WiFi gratis, insya Allah akan banyak membantu dalam rangka peningkatan pendidikan di Kota Bontang kita cintai. Insya Allah, kalau misalnya daerah lain bisa, kenapa Bontang tidak bisa? Gubernur DKI Jakarta saja telah menyiapkan 9.000 titik WiFi di DKI Jakarta. Oleh karenanya, insya Allah, komitmen saya sebagai wali kota Bontang akan saya menjadikan Bontang indah kota WiFi. Kota gratis, kota gratis, insya Allah. Mudah-mudahan nanti dengan internet gratis ini, maka masyarakat kita di samping SDM-nya tinggi, maka dia juga bisa dipakai untuk berusaha dengan sistem online. Sebagaimana sekarang ini hampir semua kita memakai dengan internet. Orang saja mau belanja pakai internet, orang mau pergian pakai internet, semuanya pakai internet. Dan mudah-mudahan dengan internet ini, insya Allah Bontang semakin maju, semakin hebat SDM-nya, hebat kotanya, dan hebat masyarakatnya. Sekira itu semuanya tercapai, mohon doa restu pada semua masyarakat Bontang. Berilah kami kesempatan 4 tahun ini untuk memimpin Bontang. Biarkanlah kami akan melakukan perubahan yang sebagaimana kami canangkan untuk Bontang yang lebih hebat dan beradab. Sekira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Dengan pertanyaan yang sama, dipersilakan menjawab calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mutu pendidikan, ada 3 hal. Yang pertama adalah kualitas gurunya, kemudian kualitas infrastruktur pendidikannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah muridnya. Murid ini tentunya kita harus punya bagaimana anak-anak ini dengan gizi yang baik. Ini juga salah satu yang menentukan kecerdasan seorang anak. Masalah stunting di Kota Bontang salah satunya adalah pengaruh dari gizi. Kemudian yang berikutnya termasuk juga murid ini adalah kita harus lihat perkembangan balitanya seperti itu. Karena ada 3 yang menjadikan pendidikan mutu pendidikan ini yang baik. Kemudian guru di Kota Bontang, alhamdulillah selama saya menjadi wali Kota Bontang, saya punya kebijakan. Sebetulnya kalau APBD Kota Bontang bagus, kita akan memberikan 1 teacher 1 laptop, tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk sekolah swasta. Tetapi karena Bontang dibadai tsunami anggaran, sehingga program kami 1 teacher 1 laptop baru sampai guru negeri, dan insya Allah tahun ini kita akan berikan juga guru swasta. Dan rekayasa Allah kami tidak tahu, ternyata di tengah pandemi COVID, sekarang learning from home, dan alhamdulillah guru-guru di Kota Bontang sudah bisa memanfaatkan laptopnya seperti itu. Kalau masalah akses internet, alhamdulillah Kota Bontang adalah kota pengguna internet kelima di Indonesia. Karena saya selalu wali Kota Bontang sudah mempersiapkan Bontang sebagai kota smart city, yang di dalamnya alhamdulillah pemerintah Kota Bontang sudah punya 800 megabyte per second
akses internet, dan insya Allah di tahun 2021 akan kami tambah menjadi 1000 sampai 2000 megabyte per second. Sehingga kalau kita bicara wifi gratis, insya Allah tahun depan sudah ada 300 titik yang bisa mengakses wifi di Kota Bontang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tak kalah pentingnya infrastruktur pembangunan sekolah di Kota Bontang. Pembangunan infrastruktur di sekolah Bontang memang belum semuanya terbangun dengan baik. Oleh karena itu saya akan menyelesaikan pembangunan sekolah di Kota Bontang dengan periode kedua saya, karena salah satu yang meningkatkan derajat kesehatan manusia adalah salah satu pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah program saya ke depan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, saya akan bangun kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Dan salah satunya adalah peran daripada penggiat agama. Tadi saya sampaikan, kalau saya memberikan insentif buat penggiat agama, guru ngaji, pastor, pendeta, saat ini 1 juta, insya Allah saya naikkan nanti 2 juta, saya bertahap, itu saya ingin menitipkan kecerdasan spiritual. Dan ini juga masuk dalam mutu pembelajaran. Kita memberikan yang sebaik-baiknya, yang seluas-luasnya untuk mutu pendidikan di Kota Bontang. Insya Allah Kota Bontang akan menjadi kota cerdas. Waktu berakhir. Kini kita akan beralih ke amplop pertanyaan D. Masih disegel. Mohon disimak dengan baik kepada seluruh calon wali kota. Pertanyaan ini berkaitan dengan ekonomi. Pertanyaannya adalah, dengan keterbatasan ruang fiskal, maka dibutuhkan inovasi terkait manajemen pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel. Dengan disahkannya Perda Barang Milik Daerah atau BMD, target apa yang akan Anda tetapkan dalam penyelesaian inventaris seluruh aset di Kota Bontang? Dan apa yang akan Anda lakukan terkait nilai aset tersebut agar dapat bermanfaat meningkatkan postur APBD Kota Bontang? Dipersilahkan untuk menjawab calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Memang salah satu yang membuat kesulitan dari semua pemerintahan di Indonesia adalah masalah aset. Oleh karena itu salah satu syarat pemerintah untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian adalah bagaimana pengelolaan aset dengan baik. Alhamdulillah di Kota Bontang kita sudah mempunyai SIM aset. Jadi kita sudah melihat berapa jumlah aset yang dikeluarkan, berapa jumlah APBD yang ada asetnya di Kota Bontang. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu aset ini menjadi hartanya pemerintah Kota Bontang, hartanya rakyat Bontang. Oleh karena itu dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD ini sangat membantu dengan SIM aset. Karena nanti semua kegiatan-kegiatan begitu ada IPOKIR maupun kegiatan-kegiatan di SKPD, semuanya harus masuk dalam SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dan ini langsung link dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu pengelolaan aset menjadi hal yang utama, karena Bapak Ibu sekalian, memang kelemahan kita di Kota Bontang ini saya akui bagaimana kita menghitung aset, karena aset yang ada di jalan-jalan juga dihitung. Dihitung berapa PBB-nya, dihitung berapa luasannya yang selama ini kita tidak pernah menghitung. Termasuk ketika kita akan membangun jalanan di perumahan Pupuk Kalimantan Timur, BTN maupun di PT Badak, itu jalanannya itu adalah harusnya asetnya milik pemerintah Kota Bontang. Termasuk jalan-jalan yang kita bangun di perumahan-perumahan itu juga harus masuk aset. Nah inilah kelemahan kita Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah dengan SIM aset yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah Kota Bontang, insya Allah aset yang ada di Kota Bontang semuanya bisa dihitung dengan baik, sehingga kita bisa melihat berapa belanja barang dan jasa, berapa belanja modal, dan berapa belanja pegawai. Dan ini tentunya menjadi komitmen dari pemerintah Kota Bontang untuk menjadi pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan partisipatif. Mungkin itu dari saya. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup.
Dengan pertanyaan yang sama, kami persilahkan menjawab calon wali kota nomor urut 1. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Ya, ketika berbicara tentang aset, memang ini merupakan pekerjaan rumah tangga yang setiap saat selalu muncul ketika ada pemeriksaan oleh BPK. Oleh karenanya, tidak menjadi legal dengan cara memberikan semacam MOU atau perjanjian dengan pihak ketiga, sehingga mereka juga bisa berjalan, karena kita tahu bahwa yang melakukan parkir itu juga adalah orang-orang kita yang tidak mempunyai ekonomi secara mapan. Kita berikan mereka kesempatan, tapi mereka juga harus melapor dan melakukan pekerjaan secara baik. Nah, terkait masalah pasar Talihan dan pasar Citramas ya, Citramas. Nah, insya Allah saya katakan tadi, siapapun yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan kriteria ataupun kaedah-kaedah oleh pemerintah, maka saya akan melakukan tindakan tegas. Kenapa? Karena ini akan merusak dan akan menjadi contoh pada yang lain. Tapi bukan berarti bahwa menindak secara tegas lantas tidak ada solusi untuk yang kita tawarkan pada mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah masyarakat Bontang yang butuh dengan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya, insya Allah kami akan melakukan preventif atau pencegahan, termasuk dalam hal kuratif, dalam rangka bagaimana para pelaku-pelaku ini kita bina, kita bimbing, sehingga betul-betul mereka yang tadinya ilegal bisa menjadi legal dan bisa mendatangkan PAD untuk kita semuanya. Nah, bukan saja sebenarnya itu, termasuk di Pasar Wenda dan Pasar Tanjung Limo, ini juga akan kita tertibkan. Supaya apa? Supaya benar-benar masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam hal masalah berkendara, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari tersebut tanpa harus mengganti daripada mereka. Sekira itu yang akan saya lakukan untuk di kemudian hari terkait masalah persoalan ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Dan dengan pertanyaan yang sama, dipersilahkan untuk menjawab calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Sebetulnya Perda tata ruang kita ada 3 pasar yang masuk dalam tata ruang, yaitu pasar tradisional modern. Yang pertama adalah Pasar Rawa Indah, kemudian yang kedua adalah Pasar Telihan, dan yang ketiga adalah Pasar Citramas Lok Tuan. Pasar Seng yang dimaksud adalah Pasar Seng yang di Tanjung Limo, memang ini adalah ilegal. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat sanitasinya juga sangat cemar seperti itu, dan sudah beberapa kali memang DPR menyurati kepada saya untuk wali kota melakukan tindakan tegas seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah perparkiran yang ada baik di semua pasar, sebetulnya kalau mengacu kepada Permendagri itu seharusnya kita sudah memakai e-parkir. E-parkir ini pernah kita lakukan di Rumah Sakit Umum Taman Husada Kota Bontang, tetapi ternyata masyarakat Kota Bontang belum siap. Ada yang demo seperti itu, lalu saya tentunya sebagai wali kota membijakinya dengan penuh arif dan bijaksana. Pada akhirnya kita tidak menggunakan e-parkir. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga dibutuhkan kesadaran bagi yang punya pasar seng, mungkin ditata, UKL UPL-nya disiapkan, jangan liar, kemudian parkirannya juga jangan liar, karena ini menyangkut keindahan tata kota. Pemerintah Kota Bontang adalah kota yang menurut Ombudsman adalah kota yang memberikan atau pelayanan publik yang baik. Kalau ada salah satu pasar yang seperti itu dan dinilai oleh Ombudsman, mungkin menjadi penilaian yang buruk. Seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya selaku wali kota Bontang tentunya menghimbau kepada siapapun itu, mari kita jaga kota kita, jaga ketertiban kota kita, mudah-mudahan masalah-masalah sosial bisa kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk e-parkir ini mungkin ke depan kita akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk taat dan patuh, ya mungkin dengan pendekatan persuasif. Karena memang perda yang kita buat tentu perda itu tidak boleh menyusahkan masyarakat. Perda dibuat memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan kearifan yang selama ini saya sebagai wali kota
mungkin bagaimana saya membijaki kebijakan ini, tetapi ke depan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin Bontang ini menjadi kota yang tertib, agamis, mandiri, aman dan nyaman di segala sektor. Karena salah satu yang kita pertahankan juga Kota Adipura adalah pasarnya. Pasar kita harus tertib, pasar kita harus bersih, pasar kita harus nyaman, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pasar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi non migas di Kota Bontang Bapak Ibu sekalian Waktu positif berakhir. 6, Hadirin dan pemirsa TVRI Kaltim, kami akan kembali lagi. Namun usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang di debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Dan kini kita akan memasuki segmen ketiga dengan pendalaman subtema memajukan daerah. Sama seperti segmen sebelumnya, seluruh calon wali kota akan kembali mendapatkan 2 pertanyaan yang sama yang telah disiapkan oleh tim penyusun materi. Dan di dalam segmen ini, seluruh pertanyaan akan dijawab dengan durasi waktu 3 menit. Dan berikut amplop pertanyaan F masih disegel. Pertanyaan ini berkaitan dengan tema memajukan daerah. Pertanyaannya hanya akan dibacakan 1 kali dan mohon untuk disimak. Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah Kota Bontang, DBH Kota Bontang pada tahun 2021 sebesar 345,6 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan DBH tahun 2020 yang berjumlah 444,9 miliar rupiah. Tren penurunan akan sangat mungkin terjadi seiring dengan aturan yang berubah. Dari tahun ke tahun, dana bagi hasil atau DBH menjadi pendapatan terbesar dalam postur APBD Kota Bontang. APBD Kota Bontang sangat bergantung dari transfer pusat 65% lebih. Dalam situasi ketidakpastian global, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk menciptakan peluang pendapatan non-DBH agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat tidak terganggu? Dan kami persilahkan kepada calon wali kota nomor urut 1. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Ya. Berbicara tentang memajukan daerah yang tidak bersumber dari DBH, tentu ini adalah merupakan tantangan tersendiri bagi kepala daerah, termasuk di Bontang ini. Oleh karenanya apa yang saya lakukan ketika saya menjadi wali kota dalam rangka memajukan daerah, mana visi misi saya saya ingin menjadikan Bontang sebagai tujuan investasi. Saya ingin menjadikan Bontang sebagai tujuan wisata. Dan saya ingin menjadikan daerah Bontang sebagai sentra UKM. Oleh karenanya, saya akan membangun beberapa tempat-tempat pariwisata yang go public. Pariwisata yang bukan hanya untuk kepentingan daerah, tapi untuk kepentingan orang luar supaya mereka bisa datang ke Bontang. Mereka semakin banyak kunjungan datang ke Bontang, maka tentu PAD akan semakin ada. Semakin lama tinggal di Bontang, maka semakin banyak PAD yang kita dapatkan. Karena pasti hotel-hotel penuh, warung-warung pasti ramai. Di samping itu, tentu juga kita harus memberikan kesempatan bagi masyarakat kita melalui sentra-sentra UKM. Dan saya akan membangun pasar sentra UKM, yang mana pasar sentra UKM itu akan menjual seluruh produk-produk Bontang, tidak menjual produk luar. Dan saya akan membuat kebijakan sebagai wali kota bahwa seluruh PNS dan non-PNS
wajib memakai produk lokal. Di samping itu, juga kebijakan akan saya buat bahwa semua tamu-tamu yang datang ke Bontang ini wajib diantar ke sentra-sentra UKM. Di samping itu, tentu pariwisata yang selama ini kita lihat belum begitu bisa mengangkat ekonomi. Seperti di Bontang Kuala, Pesta Laut, Aerobelas Benua di Bontang Kuala, terus pesta adat di Kanaan, terus ada di Nyerakat, dan semacam ini. Nah, ini akan kita coba. Akan kita coba kembangkan supaya lebih besar lagi, sehingga kunjungan wisata di Bontang ini akan semakin baik dan semakin meningkat. Dan insya Allah, di samping itu, dengan adanya program kami, stimulan RT 50-10 juta ini juga bisa membantu para masyarakat kita dalam rangka bagaimana meningkatkan UKM-UKM di setiap RT. Saya kepingin di kemudian hari One Village One Product. Yang penting komitmen pemerintah untuk benar-benar membantu masyarakatnya dalam rangka meningkatkan UKM-UKM dan beberapa hal-hal yang lain. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ada komitmen dari pemimpin sendiri, saya kira tidak akan mampu melaksanakan itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Waktu berakhir. Dengan pertanyaan yang sama dipersilakan menjawab calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Alhamdulillah saya sudah terbiasa dengan APBD yang rendah. Saya pernah mengalami APBD Kota Bontang yang dari 1,9 triliun akhirnya turun terjun drastis akibat dana bagi hasil. Pada waktu itu saya masih di Komisi 7. Hitungan kita adalah harga minyak itu 70 US dollar per barrel. Tapi pada kenyataannya tinggal 30 US dollar per barrel, sehingga kota-kota yang bergantung DBH-nya dari dana bagi hasil minyak, bumi dan gas batu bara turun, termasuk Kota Bontang. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dan alhamdulillah di tengah badai ekonomi, di tengah badai tsunami keuangan Kota Bontang, saya bisa membangun industri hilir. Walaupun saya didemo berkali-kali dan saya hadapi sendiri sebagai wali Kota Bontang. Saya hadapi ini karena saya yakin dan percaya apabila industri hilir yang tidak bergantung dari dana bagi hasil, dari apalagi sumber daya alam yang tidak terbarukan, Bontang akan menjadi kota yang hidup walaupun dana bagi hasil kita. Dan ini sudah terbukti bahwa di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi non-migas Kota Bontang positif 6,68%. Artinya apa? Setiap pertumbuhan menurut teori Arthur, setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 400 orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya industri hilir, ada juga industri Geraha Power Kaltim. 2 kali 100 mega. Inilah memajukan daerah tidak sekedar mungkin hanya yang mikro saja, tetapi kita bangun dulu ekonomi makro, industri makronya. Ketika ada industri makro, maka industri mikro akan bersimbiosis mutualisme. Seperti itu yang kita lakukan dan alhamdulillah di tengah pandemi Covid yang alhamdulillah ini kontraksi ekonomi sangat luar biasa, investasi di Kota Bontang datang, Bontang City Mall. Karena saya sebagai wali kota sudah mempersiapkan RT RW, kawasan peruntungan industri, kawasan perdagangan dan jasa, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Salah satu untuk memajukan daerah adalah karena Bontang ini saat ini tergantungnya pada bagi hasil minyak dan gas, harus ada industri hilir, industri kemaritiman, ekoturism, mariwisata. Dengan adanya ini muncul, maka akan ada jasa pelayanan pengangkutan, jasa hotel, sehingga kota ini tidak akan menjadi kota mati. Saya yakin dengan program-program saya di tengah defisit APBD, di tengah APBD yang tsunami, saya masih bisa memberikan kesejahteraan ASN. Insentifnya kita memberikan TKD, tenaga kontrak daerah paling tinggi di Indonesia di Kota Bontang, 3,2 juta. Saya bagaimana tidak ingin menciptakan orang miskin di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara miskin adalah penghasilannya $1 per hari. Berarti 15.000 kali 3 bulan 450.000. Berarti kalau 30 hari kurang lebih 2 juta. Di bawah 2 juta adalah miskin. Di atas 2 juta adalah Waktu berakhir. Miskin. Baik, terima kasih. Dan berikut amplop pertanyaan G. Masih disegel.
Pertanyaannya mengenai penanganan dampak pandemi COVID-19. Pertanyaan hanya dibaca satu kali sehingga mohon untuk disimak. Pertanyaannya adalah, dengan diterbitkannya Permendagri 64 tahun 2020, nomenklatur pedoman penyusunan anggaran APBD tahun 2021 lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional atau PEN, terutama di bidang pariwisata dan UMKM akibat dampak pandemi COVID-19 dan diprediksi akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Dalam keterbatasan APBD Kota Bontang, maka apa yang akan Anda lakukan untuk dapat memulihkan perekonomian di bidang pariwisata dan UMKM? Kami persilahkan menjawab kepada calon wali kota nomor urut 2. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Ketika belum new normal, Bontang alhamdulillah oleh pemerintah pusat diberikan penghargaan sebagai kota dengan penanggulangan COVID yang terbaik dan kita mendapatkan 10 miliar dana insentif daerah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya pandemi COVID tentu memporak-porandakan baik ekonomi maupun kesehatan maupun sosial. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ke depan untuk pemulihan ekonomi kalau kita bicara pariwisata, selama pandemi COVID yang sebelum new normal saya tidak pernah menutup, tetapi harus ada 3M, yaitu bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Pariwisata harus tetap jalan, hanya mungkin sistemnya karena kita pandemi COVID, itu penjualan tiketnya harus online. Kemudian apabila biasanya pariwisata tersebut bisa menampung 1.000 orang, maka separuhnya tiket penjualan daripada tempat pariwisata itu diperbolehkan. Jadi untuk para apalagi karyawan yang kerja di pariwisata, selama ini kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bontang pun memberikan bantuan BLT, yaitu 500.000 selama 3 bulan selama pandemi COVID. Kemudian juga kita memberikan bantuan subsidi gratis PDAM selama 3 bulan. Ini yang kita lakukan. Dan untuk karyawan-karyawan yang ada di usaha pariwisata dan UMKM, kita berikan bantuan yang kita selaraskan dengan program-program dari provinsi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Bontang pun memberikan bantuan untuk para pelaku ekonomi mikro yang ada di Kota Bontang karena ini untuk pemulihan ekonomi. Saya didampingi tim gugus COVID ini diasistensi oleh kejaksaan dan oleh kepolisian, dan dalam rangka pemulihan ekonomi Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan ketika kita memberikan BLT, maka harus memberdayakan toko-toko, warung-warung yang ada di sekitar RT tersebut, sehingga uang itu berputar dan tidak keluar Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya saya untuk pemulihan ekonomi ketika saya walaupun didesak tidak boleh, yaitu saya menjadi tuan rumah, Bontang menjadi tuan rumah Hari Konservasi Alam Nasional. Dalam 2 hari berputar uang 10 miliar. Ekonomi kreatif, alhamdulillah. Kemudian apalagi pariwisata muncul. Dan juga alhamdulillah para ibu-ibu majelis taklim yang membuat tas kerajinan UMKM laku dijual. Pedagang kopi laku. Ini adalah sebagai bentuk komitmen dari saya untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID. Tetapi tetap kita mengikuti protokol 3M. Waktu berakhir. Dengan pertanyaan yang sama, dipersilakan menjawab calon wali kota nomor urut 1. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Ya, pemulihan ekonomi dalam kondisi COVID-19 ini tentu kita juga harus benar-benar mengetahui secara langsung, karena COVID ini kapan saja dan di mana saja dan siapa saja bisa terjangkit masalah ini. Tapi dengan 3M ditambah apalagi saat ini, insya Allah saya yakin dan percaya corona ini akan berakhir, karena tidak lama lagi akan Bapak Presiden Jokowi ada obat dalam rangka vaksin masalah corona ini. Namun
kita juga tidak bisa membayangkan apakah itu berhasil tidak. Oleh karenanya, dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata dan UKM-UKM itu adalah memberikan stimulan dana bagi usaha, bagi para pelaku UKM. Ini penting bagi pelaku UKM, karena sekarang kita tahu persis betapa susahnya para pelaku-pelaku UKM ini untuk berusaha di zaman COVID seperti ini. Mereka sekarang biasanya mereka berjualan sekarang sudah pada sepi, sekolah pada tutup semua. Nah, yang harus kita dorong adalah industri rumahan. Industri rumahan, dan tentu industri rumahan ini akan kita berikan pelatihan-pelatihan dan memberikan bantuan dana bergulir dengan mempermudah prosedur untuk mendapatkan itu. Yang kedua, berbicara tentang pariwisata, maka kita harus membuka akses, karena pariwisata ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Makanya kita harus membuka akses yang mana itu terminal dan pelabuhan. Saya sebenarnya kalau secara pribadi, saya mendorong pelabuhan Loktuan itu segera dibuka, jangan ditutup. Karena daerah lain saja sudah buka, Balikpapan dan Samarinda. Dan kenapa kita Loktuan masih ditutup sampai sekarang? Padahal itu juga menunjang perekonomian untuk kita di Muara Bontang ini. Karena kita tahu bahwa Kota Bontang masih tergantung dengan daerah lain, tergantung dari Sulawesi maupun dari Jawa. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ketika saya jadi wali kota, maka masalah corona ini, sentra UKM ini saya akan dorong dan memberikan dana stimulan dan pelatihan, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang merupakan tempat bagi kita untuk mencari nafkah dan mendatangkan pariwisata, termasuk terminal, tetapi tetap dengan prosedur 3M plus 1. Nah, di sinilah akan kita coba meningkatkan kesejahteraan para satgas COVID agar mereka betul-betul bekerja secara maksimal untuk membatasi terkait masalah orang-orang yang berkerumun dan yang tidak memakai masker dan mencuci tangan. Oleh karena itu, sekalian, waktu berakhir. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk calon wali kota Bontang nomor urut 1 dan calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Kini kita memasuki segmen 4, yaitu segmen saling bertanya antar calon wali kota. Dalam segmen ini, calon wali kota akan mendapatkan 2 kali kesempatan untuk bertanya. Salah satu calon wali kota akan memberikan pertanyaan kepada calon wali kota lainnya dengan durasi waktu bertanya 1 menit. Kemudian dijawab oleh calon wali kota lainnya dengan durasi 2 menit. Setelah itu kembali akan diberikan kesempatan menanggapi selama 2 menit dan akan direspon oleh calon wali kota lainnya selama 2 menit. Kesempatan bertanya untuk calon wali kota nomor urut 1, waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Oh ya, baik, makasih. Nah, itu baru bunyi belnya. Saya ingin menanyakan terkait yang disampaikan tadi Bunda, bahwa terkait masalah kota maritim. Kota maritim yang mana selama ini tadi disampaikan akan membangun maritim. Saya melihat sampai sekarang ini 5 tahun sekarang ini, saya belum melihat tanda-tanda dibangunnya industri-industri yang kemaritiman. Nah, sementara tadi Bunda lebih banyak mengandalkan masalah sektor maritim, termasuk pelabuhan peti kemas yang berulang-ulang tadi Bunda sampaikan. Saya tahu bahwa peti kemas yang akan dibangun itu kan bersengketa masalah lahan, dan sampai sekarang ini belum ada penyelesaian. Dan lahan itu mulai zamannya Ayahanda, Pak Adi Dharma, termasuk Bunda Neni. Oleh karena itu, langkah-langkah apa yang kita lakukan terkait masalah maritim ini dan termasuk peti kemas ini? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, belum? Oh, belum. Kami persilakan untuk calon wali kota nomor urut 2 agar dapat menjawab. Durasi waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih Pak Basri. Perlu saya informasikan bahwa Pelabuhan Peti Kemas ini sudah on the right
track, insya Allah kita sudah melakukan MOU dengan Pelindo 4, dan kalau masalah lahan, memang kita tidak menggunakan lahan ke sisi darat. Di dalam detail engineering design yang dilakukan oleh Pelindo 4 bersama dengan Kemaritiman, Perhubungan, yaitu kita melakukan reklamasi ke arah sisi laut 3 hektar. Nanti akan dibangun pelabuhan peti kemas. Dan insya Allah kita sudah membuat Pokja percepatan pembangunan peti kemas yang diketuai oleh Bu Sekda dan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang. Sekarang Pokja sudah maraton untuk bagaimana di tahun 2021, dan memang salah satu program strategi nasional yang ada di dalam RPJP nasional adalah membangun pelabuhan. Dan saya teringat bahwa Bapak Jokowi mengatakan Indonesia akan dijadikan poros maritim dunia. Maka saya pada waktu itu bersama dengan Pak Kamilan dan Bu Sekda, saya mengatakan Bontang juga harus menjadi poros maritim Indonesia, bagian dari dunia. Dan salah satunya yang harus kita bangun adalah industri kemaritiman. Karena ini selaras dengan visi dan misi saya selaku Wali Kota Bontang. Dan industri yang kita bangun memang tidak semudah membalik telapak tangan. Itulah mengapa saya harus melanjutkan menjadi periode kedua, karena harus menyelesaikan program-program yang ada di periode pertama, yang akan kita selesaikan di periode kedua. Termasuk dengan industri pariwisata, destinasi wisata, religi. Yaitu dengan kita bangun Masjid Terapung, kemudian alhamdulillah selama saya menjadi wali kota bertumbuh pariwisata ekoturism, Brebes Pantai Mangrove, Saleba, kemudian juga Tanjung Laut, kemudian juga lain-lain sebagainya. Ini salah satu bentuk bahwa memang Bontang ini wilayahnya. Waktu berakhir. Baik, dipersilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, kita berbicara tentang maritim, maka industri yang akan kita bangun industri yang berbasis maritim. Industri yang berbasis maritim itu yang keterkaitan dengan laut. Nah, misalnya industri perikanan yang selama ini merupakan salah satu bagian industri maritim. Pengalengan atau misalnya cold storage atau pabrik-pabrik tepung Taripang, rumput laut dan lain semacam. Kalau kita berbicara tentang pelabuhan, itu sudah pasti bahwa itu adalah maritim. Karena kota maritim itu adalah kota pelabuhan. Dan sampai sekarang saya melihat, mohon maaf Bunda, untuk mengarah ke sana saya lihat masih jauh dari, artinya api dari panggang itu masih jauh lah. Ya, saya lihat seperti itu. Kenapa? Karena terkait masalah apa disampaikan, masalah Pelindo dan semacam, saya belum ada tanda-tanda kehidupan untuk terkait masalah itu. MOU yang dilaksanakan juga sampai sekarang, saya lihat belum ada gerakan yang dilakukan oleh Pelindo sampai saat ini. Makanya saya katakan, berbicara tentang maritim, maka sudah barang tentu di sekitar itu harus benar-benar disiapkan. Malah saya sebenarnya pembangunan Masjid Terapung itu, saya sebenarnya kurang setuju dengan karena masuk daerah KSOP pelabuhan. Seharusnya Masjid Terapung itu digeser ke sini dekat Selambai, tidak mengganggu tentang operasional daripada pelabuhan. Karena bagaimanapun nanti masjid ini akan rentan dengan gesekan daripada kapal-kapal yang akan bersandar di situ. Karena masuk di kawasan KSOP. Itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau berbicara dalam hal masalah KSOP, operasional pelabuhan, maka sebenarnya tidak boleh ada pembangunan di sana selain daripada kebutuhan operasional pelabuhan. Sekira itu yang perlu dilaksanakan. Waktu berakhir. Dan terakhir kami persilahkan calon wali kota nomor urut 2 untuk kembali memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, insya Allah saya selalu optimis. Di tengah kontraksi ekonomi saja pada waktu saya menjadi wali kota Bontang, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan, kita bisa membangun yang namanya industri hilir. Ada GPK, yang pada waktu itu juga saya di demo dan tidak percaya. Termasuk industri refinery CPO, saya juga di demo orang tidak percaya. Dan saya sudah mengumpulkan staf Bu Sekda pada waktu itu, Pak Kamilan juga kebetulan ada di sini. Kita harus optimis.
Karena kalau kita tidak optimis, Bontang akan jadi kota mati. Mengenai industri pengalengan, saya sudah belajar ke Tomohon. Tomohon aja sudah tutup dari 8 kalau saya tidak salah, tutup sudah 4, tinggal 4. Tomohon itu adalah kota yang semuanya itu adalah lautan dan banyak pengalengan ikannya. Dan jumlah ikan yang ada di kota Bontang itu tidak mencukupi untuk dibangun pelabuhan pengalengan ikan. Kalau coasteret boleh, tetapi kalau pengalengan ikan itu ada hitungannya. Dan kita juga mungkin Pak Basti juga sudah pernah studi banding ke Sulawesi, bagaimana di sana dengan industri pengalengan. Enggak mungkin. Dengan kondisi kota Bontang saat ini, saya katakan, sekarang Bontang ini bukan 70% lautan. Tapi saya minta sama Bapak Gubernur untuk titik keluar. Ada beras basah yang seharusnya titik keluar 0 itu adalah di sekitar Selambai. Saya bilang nggak bisa Bapak Gubernur, karena di dalam ini ada selangan, ada tihiti dan lain sebagainya. Jadi saya selalu optimis dengan doa, dengan keikhlasan, program kerja yang nyata, fokus kerja, harus yakin. Kita sudah membentuk Pokja Percepatan Pembangunan Peti Kemas, dan kemarin juga sudah pertemuan lagi, insya Allah saya yakin di periode kedua saya, insya Allah minimal bahwa pelabuhan Peti Kemas sudah mulai terbangun, walaupun targetnya memang di tahun 2024. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bontangku, Bontangmu, Bontang kita semua harus kita bangun, kita jaga dan kita bela. Terima kasih. Waktu berakhir dan kini kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Baik Pak Basri, kita ketahui bersama bahwa Bontang ini bergantung dari gas, termasuk PT Badak. Kita lihat bahwa kontrak jangka panjang WBX Jepang dengan LNG sudah berakhir dan tidak akan diperpanjang kontraknya. Apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara Basri agar PT Badak tetap survive walaupun kontrak jangka panjang entah disambung atau entah tidak, tetapi kondisi sekarang dari 8 tren tinggal 2 tren. Kira-kira apa yang akan dilakukan mengantisipasi tutupnya gas LNG? Saya persilakan. Baik, cukup. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya. Mohon maaf. Baik, dipersilakan untuk calon wali kota nomor urut 1 agar dapat menjawab. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, baik. Berbicara tentang PT Badak dengan gas, itu bukan kewenangan kita di daerah. Ada kewenangan pusat. Oleh karenanya itu, kita hanya bisa mendorong dan meminta supaya ada cadangan gas yang baru. Tapi di Kaltim ini saya kira sulit untuk kita lakukan itu. Meminta sedikit saja untuk jarak gas itu buat apa susahnya. Oleh karenanya, walaupun misalnya di kemudian hari kita telah berusaha dan itu adalah kepentingan pusat dan urusan pusat bukan urusan daerah, tapi kita juga harus menciptakan peluang-peluang usaha yang lain agar Bontang ini tetap eksis untuk di kemudian hari. Sungguh sayang sebenarnya ketika refinery ini mau dibangun di Bontang, ternyata Pertamina telah memberikan sebuah informasi bahwa dia akan mengalihkan pembangunan refinery itu ke Kuala Tanjung, Malaysia, ke Sumatera, dan ini tentu akan menjadi menjadi momok bagi kita semuanya. Dan kenapa? Karena PT Badak kita sudah tahu akan telah berakhir dan mudah-mudahan refinery ini akan bisa dibangun di sini. Artinya Pak, saya mengatakan bahwa kita jangan hanya berharap untuk PT Badak untuk kembali beroperasi karena itu urusan pusat. Kita hanya bisa mendorong. Tapi kita bisa menciptakan usaha-usaha yang lain yang bagaimana yang mendorong misalnya sektor-sektor UKM kepada masyarakat, home industri rumahan supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang nyata. Kita tahu kesempatan untuk bekerja pasti semakin sulit dengan kurangnya industri Pertamina itu, PT Badak itu. Makanya Perda yang sekarang ini tentang alidaya yang mengamanatkan 70% untuk orang lokal dan 20% orang luar seharusnya dilakukan secara tegas.
Tidak seperti sekarang lebih banyak orang dari luar. Waktu berakhir. Dan dipersilakan calon wali kota nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan. Ya. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, seharusnya sebagai calon wali kota ada tindakan-tindakan yang harus kita membantu PT Badak. Yaitu memang sekarang bisnis LNG tidak sama dengan seperti dulu. Karena sekarang sudah banyak produser LNG seperti Angola, Asia, Afrika, Amerika. Nah, oleh karena itu tentunya seharusnya kita mendorong Pertamina untuk utilitas yang ada jangan idle. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan LNG regasifikasi. Ini sesuai dengan petrochemical yang ada di Pupuk Kalimantan Timur dan ini bisa kita lakukan. Yang kedua adalah LNG bunkering. Ini juga kita bisa lakukan, karena kita tidak boleh membiarkan PT Badak sendiri. Ada berapa ribu karyawan di sana. Seperti dulu peralihan dari Total Indonesia kepada Pertamina, saya mengatakan tidak boleh ada PHK. Dan Alhamdulillah semuanya tidak ada yang PHK. Kalau toh dia berhenti atas kemauan sendiri. Dan saya informasikan, mungkin Pak Basti tidak baca RPJP pemerintah pusat, pemerintah bahwa di dalamnya dikatakan, dari 41 proyek strategi nasional, salah satunya adalah tetap akan dibangun gross refinery kilang dengan 300.000 barrel per day. Ini Bapak Basri bisa lihat nanti buka RPJMD, RPJMP, RPJP daripada pemerintah pusat. Ada 2 yang akan dibangun yang berkaitan dengan Bontang, yaitu strategi tol Samarinda Bontang, dan yang satunya adalah pembangunan kilang di Kota Bontang. Oleh karena itu insya Allah saya akan membentuk Pokja percepatan pembangunan kilang. Karena sampai sekarang, mohon maaf, Perpres itu belum dicabut oleh Bapak Presiden. Dan saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden tanggal 3 Maret dan menyatakan bahwa kilang minyak masih tetap dibangun di Bontang. Waktu berakhir. Dan terakhir dipersilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa tentu juga kita akan membantu PT Badak. Tapi ini kan lagi-lagi terkait masalah PT Badak kan urusan pusat. Bukan urusan kita. Bukan berarti bahwa urusan pusat itu kita lepas tangan, enggak. Tapi kita bantu untuk terkait masalah itu. Yang masalah sekarang ini cadangan gas untuk LNG itu tidak ada. Nah, harus carikan yang lain, ke tempat yang lain untuk menopang, untuk aktifnya kembali LNG Badak itu. Nah, di samping itu, terkait masalah refinery ini kan masalah lahan, yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai. Dan saya sendiri bicara langsung dengan Direktur Asetnya Pertamina. Dia sampaikan pada saya bahwa untuk Bontang ini memang kepresnya belum dicabut. Tapi untuk membangun refinery di Bontang ini rasanya sulit. Kenapa? Karena kurang kondusifnya terkait masalah lahan di Kota Bontang. Waktu itu saya sampaikan bahwa jangan Pak, nanti akan kita bantu untuk melakukan bagaimana lahan itu bisa diselesaikan secara baik. Tentu dengan komunikasi yang baik, dengan terbuka dan transparan. Dia katakan begini sama saya, Pak Bas, tentu ketika kami ditanya oleh Pak Jokowi, saya katakan bahwa Bontang kurang kondusif. Dalam artian bukan kondusif masalah keamanan, kondusif dalam hal masalah pemisahan lahan. Tentu pasti Pak Presiden bertanya, di mana kendalanya terkait masalah itu. Dan kedua, ada solusinya, ada, yaitu di Kuala Tanjung, Medan. Tapi saya berkeyakinan bahwa apabila di kemudian hari diberi kesempatan untuk menjadi wali kota Bontang, insya Allah lahan itu akan bisa diselesaikan secara baik. Di samping itu, masalah PT Badak, tentu kita sudah sama-sama tahu, dan PT Badak itulah menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Insya Allah, saya akan berusaha maksimal untuk membantu terkait masalah kelangsungan daripada PT Badak. Namun kita juga Waktu berakhir. Hadirin dan pemirsa TVRI Kaltim dimanapun Anda berada, kini kita akan memasuki pertanyaan kedua yang akan kembali disampaikan oleh masing-masing calon wali kota Bontang tahun 2020. Dan teknisnya pun akan tetap sama. Kesempatan kedua untuk bertanya dipersilahkan kepada calon wali kota nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Ya,
sekarang ini kita sudah tahu bahwa investasi di Bontang ini saya melihat masih kurang sehat. Kenapa demikian? Karena masih banyak investor-investor mau datang di sini, mereka mengatakan begitu sulit untuk masuk di Bontang ini. Dan begitu banyak yang datang sama saya. Oleh karenanya, salah satu saya ingin sampaikan bahwa terkait masalah Pukaltim, masalah Wanatirta dan Cibodas, yang mana saat ini kita menggantungkan untuk Pukaltim ke depan. Karena PT Badak dan Pukaltim suatu saat nanti akan pasti selesai. Saya kalau tidak salah 2024 Indominco telah habis. Dan PT Badak juga akan demikian. Maka industri andalan kita Pukaltim. Terus bagaimana kira-kira Bunda terkait masalah pembangunan Kaltim 6, Kaltim 7, Kaltim 8 untuk menopang perekonomian di Kota Bontang kita cintai. Waktu berakhir. Mohon maaf. Dipersilahkan untuk calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Durasi waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Alhamdulillah, kalau dikatakan investasi di Kota Bontang tidak jalan, mungkin tidak terlalu benar. Karena kemarin saja saya habis meletakkan batu pertama pembangunan pabrik bahan peledak Dahana di Pupuk Kaltim bersama dengan Direktur Pupuk Kalimantan Timur. Karena kita memberikan peluang investasi yang ramah, perizinan kalau selesai 1 jam juga selesai. Saya hadir dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu saja. Industri-industri hilir, ini yang waktu dekat akan bangun lagi adalah Isotank. Jadi karena melihat investasi yang ramah, dan sekarang saya selaku wali kota sudah mendelegasikan kepada Kepala Dinas PTSP, TKPRD, untuk setiap ada investasi mereka yang langsung. Dan kita online, semua kita lakukan online, semua menggunakan barcode. Jadi kalau ada yang mengatakan investasi di Kota Bontang tidak ada, mungkin Pak Basi lagi tidur kali ya. Saya juga tidak tahu, karena yang saya tahu bahwa investasi di Kota Bontang sangat luar biasa. Kalau kita bicara Pupuk Kalimantan Timur, sekarang pun sedang jalan. Tadi yang saya katakan, Satpetu, kalau masalah Wanatirta, kita sudah bagaimana memberikan keleluasaan kepada Pupuk Kalimantan Timur yang bersama dengan Bapak Litbang, tim, semuanya bahwa kita mengakomodir apa yang diinginkan oleh Pupuk Kalimantan Timur, termasuk juga dengan Cibodas, semuanya diminta untuk perkantoran, silahkan. Untuk Wanatirta HP 01, dan untuk yang lainnya, memang ada syarat yang ditekankan oleh Kementerian ATR, harus mengikuti koefisien dasar bangunan. Karena tentunya green open space atau ruang terbuka hijau menjadi mutlak bagi perusahaan. Tetapi kita selalu memberikan yang terbaik. Kita memberikan izin pada waktu itu amonium nitrit, tetapi NPK cluster. Tetapi kita digugat oleh... Waktu berakhir. Dipersilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, mungkin Bunda Neni ini kurang mendengar apa yang saya sampaikan. Dia katakan bahwa tidak ada investor dan dikatakan setidur. Saya bilang investor di Bontang ini kurang sehat. Kenapa? Karena begitu banyak yang saya temuin di Jakarta mengatakan bahwa betapa sulit untuk masuk di Kota Bontang ini. Oleh karenanya, saya kalau misalnya jadi wali kota, saya akan membangun mall pelayanan publik untuk penyempurnaan dalam hal PTSP. Dan tentu saya akan membantu semaksimal mungkin para investor itu, kalau perlu saya jemput bola, dan saya akan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan stakeholder yang ada. Misalnya Kadin, Gapensi, asosiasi-asosiasi yang lain, untuk ikut serta mendengar apa misi daripada investor itu sendiri, supaya di kemudian hari tidak ada lagi demo-demo, tidak ada lagi kontraktor yang demo-demo dan lain semacam. Kalau berbicara Wanatirta dan Cibodas, saya akan pasang badan untuk Pukaltim. Kenapa? Karena Pukaltim lah perusahaan andalan kita untuk ke depan. Wanatirta, kalaupun diambil oleh Pukaltim, sekira itu haknya, karena dia mempunyai sertifikat dan membayar pajak setiap tahun. Dan kenapa kita harus menolak terkait itu? Oleh karenanya, kalau saya jadi wali kota, serahkan itu. Sepanjang masih kebutuhan RTH-nya
Kaltim itu terpenuhi. Dan saya masukkan tim dalam rangka percepatan itu. Tapi saya akan minta kepada Kaltim agar pada saat pembangunan pabriknya itu betul-betul memperdayakan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal untuk bekerja di situ. Sebagaimana amanat Perda kita yang mengamanatkan 75% orang lokal dan 25% orang luar. Waktu berakhir. Dan terakhir, dipersilakan calon wali kota nomor urut 2 untuk kembali dapat memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Iya, begini, saya kira PTSP sudah sangat luar biasa memberikan kemudahan investasi, ramah investasi. Jadi kalau masih ada yang bertemu dengan Bapak Basri di Jakarta, saya tidak tahu investor apa itu. Yang jelas, yang saya tahu selama ini baik investor Bontang City Mall mengatakan terima kasih Bu Wali, satu-satunya kota yang memberikan percepatan perizinan untuk bangun Bontang City Mall hanya di Bontang. Dalam waktu 2 minggu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Energi Unggul Persada, mengucapkan terima kasih pada tim TKPRD, kepada tim PTSP, dengan kemudahan-mudahan yang diberikan untuk investasi. Mereka melakukan pembangunannya di kota Bontang. Padahal Bontang tidak punya pabrik CPO, yang punya Kutim dan Kukar, tapi karena keramahan investasi yang diberikan oleh pemerintah kota Bontang, mereka memilih Bontang karena infrastruktur yang diberikan, pelayanan yang baik memilih Bontang. Jadi kalau saya mengatakan Pupuk Kalimantan Timur, insya Allah saya sangat berkomitmen dengan Pupuk Kalimantan Timur. Bahkan pada waktu NPK Cluster, saya memberikan izin walaupun saya di demo. Tidak mau karena jaraknya adalah tidak sampai 500 meter. Tapi saya tetap mengeluarkan izin. Karena saya tahu kalau industri NPK Cluster dibangun itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sekarang dengan pandemi COVID mungkin akan kontraksi juga. Untuk saja katanya tidak dibangun pada waktu itu. Seperti NPK Cluster yang di Pupuk Kalimantan Timur, yang akhirnya kilak kalah di Mahkamah Agung. Ini juga sebagai bentuk komitmen dari saya agar Pupuk Kalimantan Timur itu bisa survive. Karena kita memang saat ini yang membutuhkan yang namanya natrium fosfat kalium. Jadi insya Allah saya selaku wali kota Bontang selalu berkomitmen untuk kemajuan kota Bontang. Tidak ada kesulitan investasi. Kalau ada yang demo-demo. Waktu berakhir. Kini kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Bontang ini diapit oleh berbagai industri. Ada industri Pupuk Kalimantan Timur, bahan peledak ada 2, kemudian juga liquid natural gas, ada lagi GPK. Bagaimana upaya dari Pak Basri dalam menghadapi degradasi lingkungan yang menyebabkan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan aktivitas industri yang ada di kota Bontang. Karena kita ketahui pasti dengan adanya industri pasti ada degradasi, pasti ada emisi gas rumah kaca. Apa kira-kira langkah Pak Basri untuk bagaimana kota Bontang ini tetap environment smart, tetap menjadi lingkungan yang smart. Boleh ada industri di kota Bontang, tetapi harus industri yang ramah lingkungan dan kebanggaan nasional. Saya persilahkan. Baik, cukup, mohon maaf. Dipersilahkan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk dapat memberikan jawaban. Durasi waktu menjawab 2 menit, dimulai saat berbicara. Ya, makasih Buddha. Memang ini adalah komitmen kita bersama, bahwa industri-industri yang dibangun nanti itu harus ramah lingkungan. Tidak boleh lagi ada toleransi terkait masalah industri-industri yang akan terbangun, termasuk industri-industri yang lama. Karena ini adalah kepentingan bukan untuk anak kita, bukan untuk kita sekarang, tapi juga untuk anak kita dan bahkan cucu kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai daerah industri, maka masalah lingkungan ini pasti terkontaminasi, baik itu udaranya, airnya, dan bahkan tanahnya mungkin. Nah, oleh karenanya, peraturan daerah kita yang mengenakan terkait masalah itu betul-betul harus kita laksanakan dan menjadi komitmen kita kepada para pelaku-pelaku industri yang ada di Kota Bontang. Nah, dan kita juga harus komitmen dalam rangka pemenuhan untuk ruang terbuka hijau
yang sebagaimana juga yang sering kita laksanakan pada saat sekarang ini masih jauh dari harapan, dan ini juga harus kita melakukan pembunuhan-pembunuhan terkait masalah itu sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi terkait masalah polusi dan semacam. Di samping itu, kita juga harus membatasi terkait masalah pembangunan rumah yang selama ini saya kira belum pernah kita lakukan teguran-teguran terkait masalah rumah kaca dan semacam. Saya kira masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana lingkungan kita ini benar-benar bisa terjaga secara baik dan nyata. Kalau hanya kita berbicara tentang sebuah retorika, saya kira ini akan sampai kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah selesai, karena lingkungan ini betul-betul. Waktu berakhir, dipersilakan calon wali kota nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Jadi sebetulnya jawabannya belum terarah. Yang seharusnya apabila ada industri yang kita lakukan, yang pertama adalah kita periksa dokumen AMDAL-nya. Sejauh mana komitmen daripada perusahaan untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di dokumen AMDAL. Misalkan dalam rangka pemenuhan green open space, contohnya. Kemudian juga dalam rangka bagaimana transaksi dari industri, dari transaksi ekosistem. Bagaimana ketika perusahaan itu harus membangun ruang terbuka hijau, kemudian juga bagaimana dengan luas wilayah yang tentunya banyak industri yang menggunakan daerah pesisirnya itu dengan mangrove. Apakah ada komitmen daripada perusahaan tersebut untuk menanam mangrove? Karena mangrove juga merupakan tempat biota laut, ekoturism, ekosistem yang ada di laut seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama bagaimana pengelolaan lingkungan. Yang kedua juga penggunaan air. Penggunaan air ini merupakan komitmen juga karena air Kota Bontang ini air bawah tanah. Yang tentunya perusahaan menggunakan air bawah tanah dan harus komitmen bahwa air bawah tanah kita ini harus kita jaga. Dan inilah yang ada di dokumen AMDAL yang semuanya tentunya harus kita melakukan evaluasi. Jadi sesungguhnya adalah bagaimana ketika emisi gas rumah kaca ini misalkan ada perusahaan yang melakukan penebangan mangrove menggantikannya, karena itu termasuk salah satu tempat O2 yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca 2. Mungkin itu Pak Basri. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Dan terakhir dipersilahkan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk kembali dapat memberikan tanggapan dan durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, memang betul bahwa setiap perusahaan itu pasti telah melakukan proses dalam hal perizinan termasuk AMDAL. Jadi sudah barang tentu di situ terjalin komitmen-komitmen terkait masalah apa sih yang akan dilakukan dan apa yang akan diperbuat dan apa yang harus dilaksanakan. AMDAL itu adalah salah satu izin yang wajib hukumnya setiap perusahaan ketika ingin berinvestasi. Saya setuju bahwa perusahaan siapapun, maka apa yang tertera dalam AMDAL-nya itu maka harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Nah, sekarang ini kan makanya tadi saya katakan AMDAL itu atau izin-izin yang lain bukan hanya sekedar sebuah retorika atau sebuah dokumen saja, tapi benar-benar itu menjadi acuan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan terkait masalah AMDAL itu sendiri. Mudah-mudahan para industri-industri Bontang ini insya Allah baik yang sudah lama maupun yang akan datang mau berinvestasi benar-benar ramah lingkungan dan komitmen untuk menjaga lingkungan yang ada di Kota Bontang ini. Karena kita tahu bersama bahwa Bontang ditetapkan menjadi kota industri yang bersih kimia dan kondensat. Saya yakin dan percaya dan aku yakin bahwa semua industri-industri yang ada di sini pasti akan melakukan terkait masalah lingkungan. Saya kira itu Bunda dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan?
Cukup? Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang paling semangat untuk seluruh calon wali kota Bontang tahun 2020. Dan sesaat lagi kita akan segera memasuki segmen kelima atau segmen terakhir. Namun kita ikuti jeda sejenak, untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik calon wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bontang tahun 2020. Adalah 2 menit. Kita mulai dari calon wali kota nomor urut 1, durasi waktu 2 menit, dimulai saat berbicara. Ya, untuk sekarang ini tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa di tengah pandemi corona ini tentu banyak terganggu dengan masalah perekonomian, masalah pariwisata, sosial dan semacam. Tetapi kami meyakini bahwa ke depan tentu di tengah pandemi ini kita juga harus tetap eksis dan mampu hidup secara mandiri. Oleh karenanya, percayalah pada Basri Najira ini untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Hebat dalam masyarakatnya, hebat dalam kotanya, hebat dalam pemerintahannya, hebat dalam olahraganya, hebat dalam pariwisatanya, dan hebat dalam UKM-nya. Kenapa harus demikian? Karena kita sadar dan kita tahu Bontang ini suatu saat nanti pasti akan hilang yang namanya industri-industri migas. Oleh karenanya berilah kami kesempatan 4 tahun ke depan untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan yang selama ini menjadi beban bagi Bapak Ibu. Misalnya masalah kesehatan, BPJS Kesehatan. Tidak ada lagi nanti baju yang kecil besar. Oleh karena itu akan pemberdayaan terkait masalah pekerja lokal, dan saya ingin suatu saat nanti benar-benar satu kelurahan, satu produksi. Insya Allah dengan Bontang yang lebih hebat ini akan mampu mensejahterakan masyarakat Bontang di kemudian hari. Insya Allah berilah kami kesempatan sekali lagi kepada saudaraku semuanya yang ada di Kota Bontang ini untuk sebuah perubahan yang lebih hebat dan lebih beradab lagi. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada saudaraku semua yang ada di Kota Bontang yang telah menonton dan menyaksikan pada malam hari ini. Mohon doa restu, mohon doanya semua. Mari kita bersama-sama, tanpa kalian bukan kami siapa-siapa. Waktu berakhir. Dan dipersilahkan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk dapat memberikan closing statement. Durasi waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Pada masyarakat Kota Bontang yang Bunda sayangi dan Bunda cintai, dan seluruh ASN Kota Bontang, alhamdulillah tanpa terasa ternyata kepemimpinan Bunda selama 5 tahun bersama-sama telah mengantarkan Kota Bontang dengan alhamdulillah indeks pembangunan manusia dengan nilai tertinggi ada 3 kota. Apabila dikatakan IPM tertinggi adalah 80 lebih. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dibantu dengan aparatur sipil negara, dengan masyarakat, alhamdulillah kita bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Bontang menjadi 4,22%. Di tengah pandemi COVID yang sangat luar biasa, kita alhamdulillah bisa bagaimana membangun kesehatan dengan baik, memulihkan ekonomi dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya cintai, yang saya muliakan. Masih banyak prestasi-prestasi lainnya, termasuk juga kalau kita melihat keberhasilan sebuah pemerintahan, salah satunya adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Bontang menurun, angka pengangguran di Kota Bontang menurun, indeks pembangunan manusia di Kota Bontang menurun, kemudian industri-industri alhamdulillah banyak yang melakukan investasi di Kota Bontang. Semua ini karena kerja nyata, fokus kerja dan kerja bersama-sama. Insya Allah di periode kedua kita akan menyelesaikan bersama-sama, doakan Bunda, teriring, semoga Allah meridhoi perjuangan Bunda yang belum selesai dan akan kita lanjutkan di periode kedua untuk Bontang yang jauh lebih baik dengan visi mewujudkan Kota Bontang Smart City berbasis kemaritiman dengan SDM yang berkualitas, industri yang maju dan modern untuk kesejahteraan masyarakat. Yakinlah Bunda Neni, Joni jauh lebih baik. Salam 2 jari. Terima kasih, Bontang jago, juara, aktif, global, optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berakhir.
Boleh kita dengarkan tepuk tangan yang sangat meriah untuk calon wali kota Bontang nomor urut 1 dan calon wali kota Bontang nomor urut 2.